Halo, ketemu lagi dengan saya Nikada Sutini. Kali ini kita akan membahas tentang tren dan isu pelayanan keperawatan. Sebelum lanjut, mari kita bahas sedikit definisi dari tren dan isu. Tren adalah sesuatu yang sedang banyak dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Sedangkan isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun belum jelas fakta dan buktinya. Terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, maka kita akan spesifik membahas tentang bagaimana tren dan isu keperawatan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini secara global, Indonesia sudah masuk pada era pasar bebas ASEAN. Hal ini menyebabkan terjadinya transisi pola kehidupan masyarakat ke arah yang lebih maju dan modern. Pada masyarakat modern terjadi peningkatan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat lebih berpikir secara kritis. Masyarakat yang kritis umumnya menginginkan pelayanan diterima adalah pelayanan yang bermutu dan diberikan oleh tenaga kesehatan profesional, ya salah satunya adalah profesi keperawatan. Bagaimana dengan tren pelayanan keperawatan di Indonesia? Untuk mewujudkan perawat yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia, profesi perawat sedang berbenah diri. Ada beberapa faktor yang masih menghambat perkembangan perawat di Indonesia. Di antaranya adalah keterlambatan pengakuan body of knowledge profesi keperawatan. Contohnya, pada tahun 1985, pendidikan keperawatan baru pertama kali dibuka dan diselenggarakan di Universitas Indonesia Jakarta. Namun, selanjutnya sampai saat ini, pendidikan keperawatan penyelenggaraannya sudah berkembang di beberapa universitas lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Faktor berikutnya adalah keterlambatan pengembangan pendidikan perawat profesional yang sebelumnya hanya pada batas SPK, kemudian lanjut berkembang menjadi perawat vokasi, dan saat ini sangat berkembang ke perawatan profesi. Faktor selanjutnya adalah keterlambatan sistem pelayanan keperawatan, baik terkait dengan standar pelayanan keperawatan, bentuk praktek keperawatan, serta lisensi pelaksanaan praktek keperawatan itu sendiri. Sehingga tenaga keperawatan diharapkan untuk dapat memenuhi standar global dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan. Nah, salah satunya adalah dengan memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan serta kebijakan dalam bidang keperawatan. Salah satu tren keperawatan yang sedang dihadapi saat ini adalah lemahnya dokumentasi keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Hal ini sering menyebabkan perawat dinyatakan bersalah secara hukum. Kenapa bisa demikian? Kesadaran masyarakat tentang hukum telah memberikan implikasi terhadap profesi keperawatan. Profesi perawat dinilai sebagai profesi yang memiliki risiko hukum, sehingga perawat harus benar-benar hati-hati atas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Segala kesalahan yang dilakukan oleh perawat dapat membawa pada proses hukum. Banyaknya tindakan keperawatan yang bersifat dependen atau ketergantungan dengan profesi kesehatan lain, contohnya seperti dokter, dalam memberikan terapi juga meningkatkan risiko perawat untuk disalahkan atas kesalahan yang sebenarnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh perawat harus terdokumentasi dengan baik. Melalui dokumentasi asuhan keperawatan yang baik, maka perawat akan memiliki data sebagai bukti legal dan profesional, sehingga segala bentuk asuhan keperawatan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
Saat ini masih banyak perawat yang belum menyadari bahwa tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, banyak pihak menyebutkan kurangnya dokumentasi juga disebabkan karena banyak yang tidak tahu data, apa yang akan atau harus dimasukkan, dan bagaimana cara mendokumentasikan secara baik dan benar. Seperti yang kita ketahui, dokumentasi merupakan komunikasi antara petugas kesehatan dalam rangka pemulihan kesehatan pasien. Tanpa dokumentasi yang benar dan jelas, kegiatan pelayanan keperawatan yang telah dilaksanakan oleh seorang perawat profesional tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan perbaikan status kesehatan pasien di rumah sakit. Dokumentasi keperawatan yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan perawat, pengalaman perawat, sosial ekonomi perawat, lingkungan kerja, beban kerja perawat, usia, pelatihan, atau seminar terkait dengan dokumentasi asuhan keperawatan yang pernah diikuti juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi kualitas dokumentasi keperawatan. Ilmu yang sudah didapat saat proses pendidikan kadang belum dapat dijalankan dan diterapkan dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan. Tuntutan tersebut dapat dicapai melalui upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan, salah satunya yang dapat ditempuh melalui meningkatkan pengetahuan perawat tentang dokumentasi asuhan keperawatan yang didapat ditunjang melalui pelatihan seminar keperawatan lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang isu keperawatan di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun belum jelas fakta atau buktinya. Beberapa isu keperawatan yang masih berkembang sampai saat ini. Pertama adalah euthanasia. Euthanasia itu adalah suatu tindakan mengakhiri hidup seseorang individu secara tidak menyakitkan. Terus yang kedua adalah aborsi. Aborsi adalah tindakan menghentikan kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang akan mengakibatkan kematian pada janin. 3. Informed consent. Informed consent merupakan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam mengambil keputusan atas terapi yang akan diterimanya. Dan yang terakhir adalah confidentiality, merupakan upaya menjaga privasi atau rahasia pasien terkait status kesehatannya kepada orang lain atau pihak lain kecuali atas izin dari pasien atau keluarganya sendiri. Selanjutnya satu di antaranya akan kita bahas terkait dengan isu keperawatan adalah euthanasia. Euthanasia merupakan tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam keadaan kesakitan dan penderitaan yang hebat menjelang kematiannya. Euthanasia itu berasal dari bahasa Yunani. Euthanasia itu dibagi menjadi dua. Ada yang pasif dan ada yang aktif. Euthanasia pasif misalnya mencabut alat resusitasi pada pasien COVID-19 yang memiliki harapan hidup kecil di ruang ICU. Dalam hitungan menit, maka pasien akan mati. Euthanasia aktif, misalnya memberikan suntikan anti nyeri dosis tinggi yang bisa meredakan nyeri pasien sekaligus menghentikan pernapasan atau dilakukan bius total terlebih dahulu baru disuntikkan obat tersebut. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ini masih menjadi dilema
dalam pelayanan kesehatan. Kenapa demikian? Karena aturan hukum mengenai masalah ini berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah-ubah seiring dengan perubahan pada norma-norma budaya yang berlaku di wilayah tersebut maupun ketersediaan perawatan atau tindakan medis. Di beberapa negara, euthanasia itu dianggap legal, sedangkan di negara-negara lain dianggap masih melanggar hukum. Oleh karena sensitifnya isu ini, pembatasan dan prosedur yang ketat selalu diterapkan tanpa memandang status hukumnya. Selanjutnya, bagaimana euthanasia di Indonesia? Nah, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, IDI, dalam suatu pernyataan yang dimuat oleh majalah Tempo, menyatakan bahwa euthanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku, yakni KUHP. Nah, kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan tren dan isu pelayanan keperawatan di Indonesia saat ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ada manfaatnya. Selamat belajar dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.